Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Lukman Effendi. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas telah kurikulum yang diberikan oleh Bapak Apit Fatur Rahman SPD MSc PhD. Video ini akan membahas tentang apakah benar energi matahari, energi solar ataupun panel surya bisa kita ubah menjadi energi listrik. Yuk, nggak usah lama-lama, langsung aja gas, kita eksperimen. Di sini saya membeli alat dan bahannya itu dari Shopee ya guys. Kalian bisa searching sendiri. Kemudian ada baling-baling, ada 2 buah balok, ada 1 lem, ada 1 quick connector yang fungsinya itu untuk nyambungin kabel guys. Kemudian ada solar cell 1 WP dari Tupperware. Oke, di sini ada 1 buah balok kayu dan juga motor dinamo beserta kipasnya. Kemudian kita akan coba kaitkan keduanya ya guys pakai kabel ini. Oke, kita pasang dulu guys. Ini rada-rada susah soalnya. Oke, ini udah jadi ya guys. Itu tadi ku skip soalnya panjang banget itu guys. Selanjutnya kita bakalan pasang quick connector di kabelnya guys. Kabel merah kalian hubungin ke kabel merah yang ada di solar panelnya guys. Nah, selanjutnya kita siapkan papan boardnya ya guys. Kemudian kita kasih lem untuk balok kayunya. Kita potong-potong jadi beberapa bagian lemnya guys. Kita ambil 1, kita lepasin untuk cover luarnya. Oke, kemudian kita posisikan, kita paskan di situ. Setelah itu cabut cover luarnya ya guys. Nah, itu udah lengket. Kemudian kita pasangkan di sisi yang lain. Oke, kedua sisi udah dikasih lem, kemudian kita tempelkan di atas boardnya ya guys. Posisikan agar lurus. Oke, ini udah pas. Next kita bakalan kasih lemnya itu untuk solar panelnya ya guys. Kita kasih di atas balok kayak gitu. Kemudian kita taruh solar panelnya di atas balok kayu itu ya guys. Posisikan agar dia lurus. Oke, kita tempelkan. Itu udah kita pastikan lagi guys. Nah, itu udah pas itu. Selanjutnya kita bakalan gunting lagi lemnya tadi untuk nempelin si balok kayu satunya ya guys. Nih, kita pasang di bawahnya itu. Posisikan. Kita tekan-tekan, kemudian kita lepas cover luarnya. Tempelkan di atas board dan usahakan jangan memaksa kabel ya guys, takutnya itu putus. Jadi posisikan semaksimal mungkin. Oke, pas, itu udah cukup.
Nah itu kan agak sedikit memaksa ya guys. Jadi saran saya itu jangan terlalu dipaksa kabelnya itu guys, buatlah kayak lebih longgar. Nah, kemudian kita lem lagi tuh di bagian quick connectornya agar dia nggak kemana-mana, agar dia diam dan tetap di posisinya. Kita lepas cover luar, kemudian kita tempelkan. Nah di sini penting guys, kalian harus perhatikan kalau misalkan kabelnya itu terlalu terlalu rapat, jangan biarkan dia rapat ya guys, agak sedikit longgar kan buat dia, supaya kabelnya tadi guys, supaya nggak lepas, dia nggak putus. Oke, ini dia hasil proyek kita guys ya, meskipun beli sih tadi. Setelah dirakit, yuk gas kita ke lapangan buat buktiin. Oke guys, kita udah di lapangan nih guys, tapi mendung sih guys. Oke lah, ntar kita tunggu beberapa menit lagi. Setelah beberapa menit kemudian akhirnya matahari itu muncul ya guys, dan ini dia kinerja dari proyek kita. Seperti yang kita lihat, baling-balingnya berputar ya guys dan berfungsi. Tapi saat kita tutupi, baling-balingnya berhenti. Kenapa? Karena tidak ada cahaya yang masuk ke dalam solar panel. Kita taruh lagi di atas, dia berputar lagi nih guys. Kok bisa ya guys? Kok bisa sih dia berputar? Nih kalau misalkan kita buat dia jadi lebih miring atau lebih menghadap ke matahari ya guys, suara kipasnya tuh terdengar jauh lebih keras. Kenapa? Karena sudut cahaya masuk itu bakalan mempengaruhi dinamo putaran itu guys. Semakin tegak lurus dengan arah cahaya matahari datangnya guys, semakin cepat guys. Nih, oke lah, kita langsung bahas. Oke, pertanyaan pertama itu mungkin bagaimana sih energi matahari itu bisa menjadi energi listrik? Nah, yang perlu kita ketahui bahwasanya matahari itu memancarkan cahaya dan panas berupa energi radiasi. Energi ini tidak bisa langsung kita pakai untuk menyalakan alat elektronik seperti baling-baling tadi, tapi bisa kita ubah menjadi energi listrik menggunakan alat yang namanya itu adalah solar panel atau panel surya. Perlu diketahui bahwasanya solar panel 1 WP atau watt peak adalah panel kecil yang bisa menghasilkan energi listrik DC saat terkena sinar matahari. Di dalam solar panel ini terdapat bahan yang disebut semikonduktor. Biasanya itu berbahan silikon ya guys. Ini adalah solar panel nih, yang hitam-hitam ini solar panel. Nah lantas bagaimana sih proses fisika yang terjadi dalam solar panel ini? Nah, jadi saat sinar matahari mengenai permukaan panel, di foton dari cahaya matahari menabrak atom silikon di dalam panel. Nah, tabrakan ini membuat elektron terlepas dari atomnya dan mulai bergerak. Pergerakan elektron inilah yang menjadi arus listrik DC. Kemudian arus listrik ini dialirkan melalui quick connector dan dia masuk ke dalam motor dinamo DC, yaitu alat yang bisa mengubah energi listrik menjadi energi gerak atau kinetik. Lantas kenapa sih dinamo bisa menggerakkan kipas itu tadi? Jawabannya itu simple guys, yaitu ketika dinamo mendapatkan listrik dari personal panel, terdapat gulungan kawat. Nah, gulungan kawat ini bakalan terjadi medan magnet. Medan magnet ini nih bakalan memutarkan motor sehingga kipas itu dapat berputar. Sebelumnya saya telah mengatakan bahwasanya mengapa panel surya itu bisa menghasilkan listrik, yaitu dikarenakan adanya foton. Ketika foton dari cahaya matahari menabrak atom silikon, energi foton bisa membuat elektron dalam silikon terlepas.
yang kemudian mengalir membentuk arus listrik DC. Apakah itu benar? Nah, ini dia guys, yang menarik. Ketika saya coba mengarahkan panel surya ke cahaya matahari dari balik kaca ruangan, kaca ruangannya itu kaca kamar ini, baling-baling tidak berputar. Loh, mengapa bisa begitu? Ini dikarenakan kaca ini menyerap dan memantulkan sebagian besar foton, sehingga hanya sedikit sekali yang lolos dan mengenai bagian permukaan panel surya ini. Akibatnya, tidak cukup foton yang menabrak silikon dan tidak cukup elektron yang terlepas. Artinya, foton adalah bukti nyata bahwa tanpa partikel cahaya matahari tidak akan ada arus listrik, dan tanpa arus listrik motor tidak akan bergerak. Yo, gimana tadi? Udah ngerti kan? Yo, udah ngerti. Gimana? Kalian sudah paham kan bagaimana penerapan, bagaimana sih energi matahari itu bisa diubah menjadi energi listrik, mulai dari kita merakit, kemudian kita jemurin, itu semua melalui proses. Karena apa? Karena proses itu lebih penting daripada hasil. Saya Lukman Effendi, pamit undur diri. Ingat guys, kita logis, kita kreatif. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bernafas.